Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pernahkah Anda meragukan sebuah keputusan karena mendengar bisikan yang mengusik pikiran? Atau merasa khawatir jangan sampai mengambil keputusan yang salah? Mungkin ini karena intuisi atau hati Anda sedang berbicara. Tidak sedikit orang memiliki niat, keinginan, maksud yang sedemikian baik, tetapi hal tersebut tidak selalu berhasil dikemukakan secara jelas melalui lisannya. Suara hati seseorang yang sebenarnya baik tersebut akhirnya tidak berhasil dimengerti oleh orang lain. Demikian pula umpama suara hati itu bisa dikemukakan dengan jelas melalui lisannya sendiri, tetapi juga belum tentu bisa dijalankan secara sempurna. Maka antara qalbi, qauli, dan fi'li tidak selalu berjalan seiring dan sejalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah, seperti biasa ahad ini kita kembali silaturahim dalam program Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Pernah dengar istilah atau kata-kata munafik? Ini kata yang sering kita dengar dan mungkin kita ucapkan pada saat entah kita kecewa terhadap seseorang yang telah berdusta kepada kita, orang yang telah membohongi kita. Sebenarnya munafik ini sendiri tidak cuma sekedar itu, tetapi ada kata-kata lain yang mungkin sikap-sikap kita yang lain mungkin bisa didefinisikan dengan sikap kemunafikan. Misalnya begini, dalam kehidupan sehari-hari ada kawan yang bercerita, saya munafik nggak sih? Misalnya begini, di satu kantor, pada saat orang yang lain di depan bos mengatakan semua setuju dengan bos atau pimpinan, tetapi sebenarnya saya nggak setuju, terpaksa saya mengatakan saya setuju. Nah, pernah nggak mengalami begitu? Oke, nah kita akan bahas lebih dalam tentang ini bersama guru kita yang sudah hadir bersama kita, Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, temanya tentang kemunafikan nih. Sebenarnya bahasanya tuh lain di mulut, lain di laku gitu. Jangan-jangan itu sekarang makin banyak. Nah, itu dia. Ada kalau kita istilah tuh sekarang dengan ABS, asal Bapak senang gitu. Nah, apakah itu termasuk dari tanda-tanda orang munafik? Nah, bicara munafik sendiri, apa sih definisinya dan juga di dalam kehidupan sehari-hari ada nggak ciri-cirinya gitu, Prof? Silakan, Prof. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam situasi semoga kita dalam keadaan senang, sehat walafiat. Dan dalam keadaan seperti inilah kita perlu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan juga jangan pernah melupakan diri untuk selalu berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian insyaallah kita akan mendapatkan ridhanya, keberkahan hidup darinya. Hari ini kita akan membahas tentang persoalan kemunafikan, hipokrit. Kemunafikan itu sebetulnya beberapa definisinya, tetapi yang umum ya, definisi paling umumnya munafik itu ialah adanya semacam tujuan ganda. Ada target-target ganda yang kontradiktif satu sama lain.
Tadi diistilahkan lain di mulut, lain di hati. Ya. Lain di mulut, lain dikerjakan. Iya. Ya, itu memang termasuk ayatul munafiqin di situ. Dalam hadis Nabi itu kan sangat populer, tanda-tanda kemunafikan itu ada 3. Ayatul munafiqin atalata, apabila dia berbicara pasti ada unsur kebohongannya. Mengungkapkan fakta, ya 5 faktanya tapi dia tambahin 2, itu kebohongan. Jadi ada selalu menjadi warna tersendiri di mana ada pembicaraannya, pasti di situ ada menambahkan atau mereduksi. Menambahkan itu kan kebohongan, mereduksi menjadi tadinya 5 menjadi 4, menyembunyikan yang 2 karena nggak ada kepentingannya di situ, itu rekayasa juga, itu juga munafik di situ itu. Jadi munafik itu bukan hanya menambahkan tapi mereduksi dengan kepentingan khusus yang subjektif, itu juga munafik. Data-data, survei yang direkayasa hanya untuk menjatuhkan seseorang dan melebih-lebihkan seseorang yang lain, lalu diekspor ke publik seolah-olah itu kebenaran, itu juga bisa menjadi tanda-tanda kemunafikan. Itu ada kebohongan publik yang direkayasa berdasarkan seolah-olah benar. Ada data-data kuantitatifnya, hati-hati. Mengungkapkan sebuah data-data kuantitatif yang tidak jujur, itu kemunafikan. Yang kedua adalah apabila ia dipercaya, dia khianat. Ya. Saya percaya Bapak, saya titipkan ya. Wah ini kesempatan baik nih. Aku harus merekayasa sedemikian rupa supaya ini menjadi keuntungan buat aku. Banyak tuh. Ya, saya percaya Bapak nanti akan menjadi orang kepercayaan kami, bantu kami. Oke, siap. Wah, ini kesempatan ini. Memanfaatkan kelemahan seseorang, ya, setelah diberikan kepercayaan terhadapnya, rekayasanya sedemikian rupa canggihnya, tapi Tuhan tidak pernah ditipu, ya kan? Nah, di situ pasti ada hipokrit, ada kemunafikan di situ. Yang ketiga, apabila dia berjanji, dia ingkar janji. Wah, kalau dia mau utang, pinjam dulu Pak, pokoknya ini untungnya sekian ini. Nanti kita akan berbagi, masa depannya juga nanti akan lebih bagus. Wah, ini lumrah ini sekarang ini. Manis mulutnya ketika ia meminjam, tapi giliran akan ditagih. Udah lewat waktunya. Malah yang kita peroleh itu adalah kemurkaan, pengkhianatan. Waduh, luar biasa. Sangat berbalik. Sembah sujud ketika ia meminjam, kasarnya minta ampun pada saat kita tagih. Akhirnya kita korban 2 kali kan. Korban karena kita pinjamkan uang nggak dibayar. Yang kedua korban perasaan. Nah, itulah cirinya orang munafik itu. Sebetulnya kemunafikan itu, hipokrit itu, semua agama tidak ada yang membenarkan. Mau bicara agama apapun, kepercayaan apapun, aliran budaya apapun, yang namanya hipokrit, kemunafikan itu tidak ada tempatnya dalam hati nurani setiap orang. Ya, jadi kemunafikan itu adalah watak dasarnya iblis. Nah, kalau kita tidak ingin mencontoh iblis, jangan melakukan ciri-ciri kemunafikan 3 poin tadi itu. Nah, inilah yang perlu saya ingatkan dan kita saling mengingatkan satu sama lain. Kadang-kadang kita nggak sadar. Kita melakukan praktek kemunafikan. Ingat loh apa yang dikatakan Al-Quran. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya kemunafikan itu berada di palung neraka. Sudah neraka, lembah neraka. Palung itu ada sumur dalam neraka. Itu lebih dahsyat lagi. Ya. Padahal KTP-nya Islam. Ya. Tapi dapat neraka yang paling jahanam gitu kan. Begitu tidak senangnya Tuhan terhadap sikap kemunafikan itu. Karena kemunafikan itu bisa menyebabkan hancurnya sebuah negara, bisa menyebabkan kacaunya sebuah masyarakat, bisa berarti runtuhnya sebuah keluarga. Kemunafikan itu tidak pernah mendatangkan manfaat oleh siapapun dan kepada siapapun. Maka itu jangan menjadikan kemunafikan itu sebagai karakter. Karena itu adalah karakter iblis. Mari kita istiqamah. Istiqamah itu lawan daripada munafik itu sendiri. Apa itu istiqamah? Itu perlu kita jelaskan untuk lebih menjelaskan apa makna hipokrit dan munafik itu. Sebentar kita akan lanjutkan. Baik Prof, terima kasih. Kita akan lanjutkan lagi bahasan kita.
tentang kemunafikan dan apa kaitannya dengan keistiqomahan. Hanya di sini, di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Karena itu para pemirsa, mari hati-hati. Jangan menghalalkan segala cara, termasuk menempuh kemunafikan. Itu nanti tidak akan berkah. Paling tidak menyenangkan jika kita dianggap orang yang munafik. Apalagi terlalu cepat dicap kata munafik itu terhadap perilaku seseorang. Misalnya mungkin dia pernah lupa, pernah hilaf, langsung dicap, wah ini munafik. Gak ada yang nyaman dengan kata-kata itu. Nah, kita akan bahas bersama dengan Profesor Dr. Nazaruddin Umar mengenai kemunafikan. Tadi Profesor sempat mengingatkan bahwa kalau ngomong munafikan ini ada hubungannya dengan keistiqomahan, dengan istiqomah. Mungkin bisa dilanjutkan, Prof. Silakan, Baik, Prof. para pemirsa, antitesa daripada kemunafikan itu adalah istiqamah. Ya, orang munafik itu kan suka pelimplang, zigzag, ya kan. Sedangkan istiqamah itu adalah lurus konsisten, itu istiqamah. Begitu seringnya orang terpancing dengan kemunafikan, maka doa yang dianjurkan untuk kita baca pada setiap rakaat salat itu adalah doa istiqamah itu. Itu yang disebut dengan umum doa, ihdinas siratal mustaqim. Ya, la salata illa bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat tanpa membaca surah Al-Fatihah. Nah, salah satu poin yang sangat penting di surah Al-Fatihah itu ialah doa. Itu disebut umum doa. Apa itu umum doa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Satu saja ini diterima oleh Allah, maka kita tidak perlu berdoa yang lain. Kalau kita menempuh jalan yang lurus, otomatis doa-doa yang kita akan panjatkan itu tuh include di dalamnya itu. Ada muqayyadnya. Apa itu siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang engkau berikan nikmatan. Jadi kalau kita istiqamah, nikmat hidup ini, enggak ada musuh, enggak ada yang benci kita kan. Tapi kalau kita menempuh jalan kemunafikan, Masya Allah, orang paling dekat kita sendiri, mungkin istri, suami, atau anak kita, orang tua kita, atasan kita, bawahan kita, itu enggak senang tuh. Tidak ada orang yang senang dengan sikap kemunafikan itu sendiri. Karena itu, saya katakan bahwa mari kita membiasakan diri itu istiqamah, konsisten pada kebenaran itu sendiri. Jangan konsisten kepada ketidakbenaran. Nah, karena itu para pemirsa, term kemunafikan itu muncul pada saat kasus Abdullah bin Ubay bin Abi Salul. Ia membangun masjid Dirar di Madinah itu kan. Sudah ada masjidnya Nabi yang produktif, dia bangun sebuah masjid yang lebih bagus dari masjidnya Nabi, tapi itu provokatif, memecah belah umat Islam. Siapa Abdullah bin Ubay bin Abi Salul? Itu kalau kita baca riwayatnya, Masya Allah itu memang tokoh itu. Dia paling pertama memprovok orang itu, ayo kita mendukung Nabi Muhammad, tapi dia paling belakang untuk menggunting dalam lipatan. Masjid dibangun itu untuk meruntuhkan umat Islam, muncul 2 ayat dalam Al-Quran, runtuhkan masjid itu. Jadi masjid yang dibangun dengan bukan karena Allah, itu dianggap sebagai masjid dirar, yang mendatangkan malapetaka buat umat Islam. Jadi itulah tujuannya munafik itu, memprovokasi, menjatuhkan, dan tujuan subjektivitasnya nanti muncul di situ itu. Nah, para pemirsa dimanapun juga berada, jangan sampai kita tidak sadar kita itu adalah munafik. Tidak ada orang mengaku dirinya sebagai munafik, selalu ada pembenaran. Aku demi kebenaran kok, aku demi untuk kebaikan, aku demi kemaslahatan, maka aku lakukan ini. Apapun alasannya, kalau itu munafik tidak pernah benar. Karena itu para pemirsa, mari hati-hati. Jangan menghalalkan segala cara, termasuk menempuh kemunafikan, itu nanti tidak akan berkah. Jalan hidup yang berkah itu mencegah segala sesuatu yang menyesatkan, termasuk kemunafikan. Saya kira demikian pada pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Prof ilmunya. Kalau untuk ini Prof, misalnya berhadapan dengan seseorang dalam interaksi sosial, kadangkala kita bertemu dengan orang-orang yang bermasalah dengan kita gitu. Nah,
tapi kita di depan orang ini baik gitu, Prof. Walaupun sebenarnya kita ada perasaan marah, tapi kita berusaha untuk berdamai dengan perasaan itu. Apakah itu termasuk munafik gitu, Prof? Lain munafik, lain diplomasi. Ya itu. Seorang diplomat itu walaupun benci terhadap suatu negara ya, tetapi dalam perundingan dia harus memperlihatkan wajah familiarnya, wajah kesungguhannya, wajah ketulusannya, demi untuk mencapai suatu martabat kemanusiaan lebih baik. Karena kalau orang mau berdamai tapi sudah cemberut duluan, itu nggak mungkin bisa diterima sebagai satu lawan dialog. Tapi kalau orang pintar memainkan perasaannya, berdamai dengan dirinya sendiri, di situ akan terjadi dialog yang sehat. Nah, produktivitas hasilnya itu yang kita harapkan. Jadi itu bukan munafik ya, Prof? Bukan munafik, lain diplomasi. Diplomasi itu karena dalam bentuk tulisan, diplomasi itu di dalam bentuk kata-kata, diplomasi itu dalam bentuk bahasa tubuh, diplomasi itu di dalam bentuk statement-statement tertentu, karikatur dan seterusnya. Jadi menyinggung-nyinggung perasaan sedikit ada itu bukan kemunafikan. Jadi lain kemunafikan, lain tindakan diplomasi. Atau misalnya dalam hidup sosial gitu, Prof, kan interaksi sosial, kalau ngikutin semua hawa nafsu kita pasti bisa marah sama orang. Tapi kita kan harus pandai-pandai menata. Nah itu bagaimana, Prof? Jadi memang saya kira itulah seninya dalam pergaulan itu ya. Kita harus mampu membedakan antara sebuah kebohongan dan antara praktek diplomasi. Justru kita juga nggak boleh menebarkan kebencian kepada orang lain. Dengan alasan kejujuran. Dengan gitu, alasan kemanusiaan. Memang kita benci, tetapi kita jangan menampakkan kebencian. Contohlah Nabi kan. Nabi itu berhadapan dengan musuh tidak pernah cemberut. Nabi berhadapan dengan siapapun juga merasa selalu ramah. Kesannya, image-nya seperti itu kan. Dan tidak pernah menghina gitu. Tidak pernah menghina. Jadi saya kira lain kemunafikan, lain dengan diplomasi. Kalau kemunafikan itu memang tujuannya sangat subjektif, negatif. Tapi kalau diplomasi itu suatu tindakan dilakukan untuk mencapai sebuah martabat kemanusiaan lebih terhormat, ya kan. Dan memang kita harus seperti itu. Baik, alhamdulillah. Jadi sudah mulai terang ini abu-abu antara kemunafikan dengan diplomasi. Jadi jangan mentang-mentang, wah saya jadi orang harus jujur. Kalau nggak suka sama orang langsung main bilang, wah bla bla, langsung berantem, bertengkar. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang sifatnya diplomasi ya Prof ya. Baik, Prof, supaya kita tidak salah menyimpulkan, mungkin kira-kira apa yang bisa kita rangkum dari pembahasan kita kali ini? Ya, pertama adalah kemunafikan itu jangan pernah dilakukan suatu kebiasaan dalam diri, keluarga maupun masyarakat kita. Selalu ada dampak negatifnya kemunafikan itu. Karena kita sudah sadar kemunafikan itu tidak ada gunanya, bahkan merusak. Ya, mari kita saling menasehatkan kepada keluarga dan masyarakat kita agar jangan ada yang mentoleransi atau melegitimasi kepentingannya dengan pendekatan-pendekatan kemunafikan. Sebab kemunafikan itu bisa meruntuhkan bangsa loh. Lain di mulut, lain di hati, lain di tindakan. Dan yang ketiga yang sangat penting adalah mari kita sadar bahwa kita itu memang juga mungkin sering melakukan tindakan-tindakan hipokrit kemunafikan, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak pernah menyesali mentobatkan dosa ini kepada Allah, maka itu nanti akan menjadi pembiaran buat kita untuk melakukan hal yang sama. Padahal kita tahu ancamannya kemunafikan itu fiddarkil asfali minan nar, di neraka yang paling jahanam, ya kan. Dan yang terakhir kesimpulan kita pada hari ini ialah mari kita menjadikan rumah tangga kita itu sebagai madrasah anti kemunafikan, ya kan. Jangan pernah membiarkan anak kecil kita, cucu kita untuk pokoknya jangan bertoleransi dengan sikap-sikap kemunafikan. Karena kalau itu menjadi langganan pribadi, kepribadian itu akan menjadi penyakit masyarakat. Ya, itu akan menjadi penyakit masyarakat itu sangat bahaya. Ya, kemunafikan kalau itu dibiarkan merajalela itu akan meruntuhkan suatu komunitas besar yang namanya bangsa, yang namanya negara, bukan saja keluarga. Betapa banyak keluarga yang berantakan karena ada unsur kemunafikan di dalamnya. Betapa banyak bangsa yang runtuh karena ada kemunafikan yang ikut bermain di situ.
Jadi mari kita menjadikan kemunafikan ini sebagai musuh bersama untuk kemanusiaan ini. Makasih. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Prof. Alhamdulillah hari ini kita belajar lebih banyak lagi tentang kemunafikan. Lain di mulut, lain di laku, lain di mulut, lain di hati. Islam mengajarkan untuk jujur, tetapi juga Islam mengajarkan kita untuk juga menjaga perasaan orang lain. Menjaga diri dengan menepati janji, itu tadi kata Prof, itu adalah bentuk, salah satu bentuk keistiqomahan kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang terlindungi dari sifat kemunafikan. Insya Allah setelah ini kita akan mendengarkan bahasan lagi dengan tema kita yang sama bersama dengan Kiai Haji Khalil Nafis. Terima kasih banyak Profesor atas ilmunya hari ini, dan terima kasih pemirsa. Tetaplah di sini di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Seringkali kita ini menjilat bahasanya itu. Oh iya, Bapak baik tadi. Oh iya, Bapak. Wah, bahasa orang dijilat sampai bersih, kata orang. Bahasa kasar, dijilat sampai bersih. Itu pasti orang itu Ya, alhamdulillah kita kembali lagi di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Di segmen ketiga ini seperti saya sampaikan bahwa kita akan mendengarkan kajian lanjut dari tema kita bersama dengan Kiai Haji Khalil Nafis yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Izinkan saya menyapa beliau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, kita membahas mengenai kemunafikan tadi. Nah, terus ada satu pertanyaan yang sebenarnya mau saya tanyakan lagi sama Kiai. Kalau tadi sepertinya mungkin masih banyak yang bilang kok belum dijawab secara dalam nih, belum tuntas. Ada istilahnya asal Bapak senang, ABS kalau di kantor gitu. Walaupun pimpinannya, walaupun dia nggak setuju dengan pimpinannya, cuman ya di depan pimpinannya, ya ayo. Kalau nggak ntar nggak naik pangkat. Nah, itu termasuk kemunafikan nggak? Walaupun dia nggak setuju gitu, nuraninya mengatakan tidak gitu. Nah, bagaimana juga dengan orang yang beranggapan, saya pernah dengar di dalam salah satu seminar gitu ya, hati-hati dalam mendidik anak gitu. Anda bisa mengajarkan tentang kemunafikan itu sedini mungkin kepada anak pada saat Anda mulai belajar berbohong terhadap anak. Maksudnya apa? Misalnya Anda janji mau ngajak jalan-jalan, gak jadi. Tanpa minta maaf. Dan itu kejadian yang berulang-ulang. Entah mau datang ke acara resitalnya anak, atau mau datang menemani anak belajar, tapi nggak pernah bisa hadir untuk anak. Hati-hati Anda mendidik kebohongan kepada anak. Apakah itu benar? Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tadi Mas David menarik sekali pertanyaannya berkenaan dengan satu, di dalam keluarga kita bisa menjadi contoh. Yang kedua, di ruang kerja kita juga bisa menjadi teladan kepada yang lain. Saya ingin mengupas dari keluarga dulu. Karena memang masyarakat yang lebih besar itu berawal dari keluarga. Dan pendidikan yang tanpa terasa dan tanpa kita sengaja adalah dari orang tua kepada anak. Meskipun itu sebenarnya adalah madrasatul ula, pendidikan pertama kepada anak-anak kita. Kalau bicara soal kita bagaimana lain di mulut, lain di hati, disinilah kita harus belajar dari ilustrasi Nabi Ismail alaihissalam. Yang keturunan Nabi Ibrahim semuanya menjadi nabi. Sampai 5.000 tahun berikutnya ada Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam Al-Quran, Wadhkur fil kitab Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Sebutkan cerita tentang Nabi Ismail. Apa yang menjadi ciri dari Nabi Ismail itu di dalam ceritanya itu. Mulai cerita Nabi Ismail sebagai anak kecil yang ditinggalkan oleh bapaknya Nabi Ibrahim untuk berdakwah. Kemudian cerita tentang bagaimana Nabi Ibrahim itu untuk memenuhi panggilan wahyu Allah kepada Nabi Ibrahim untuk disembelihnya. Dan bagaimana Nabi Ismail menjadi nabi
Satu yang menjadi titik tekan, innahu kana shadiqal wa'di. Ia orang yang memenuhi komitmennya. Dan karena dia memenuhi komitmennya, orang yang benar pada saat dia berjanji, dia orang yang bisa dipercaya, wa kana rasulan nabiyya, ia menjadi rasul dan menjadi nabi. Jadi rasul dan nabi itu bukan karena tingkat intelektualitasnya. Bukan semata-mata karena gelar profesor atau gelar akademiknya. Tetapi apa yang menjadikan dia nabi adalah karakternya itu. Oleh karena itu pendidikan anak sedari dini mungkin harus dididik dengan baik. Termasuk juga memberikan janji kepada anak-anak. Kadang-kadang kita memudahkan janji, nah ayo besok jalan. Sekiranya besok ada jadwal, kita ini harus memastikan pada anak kita, saya ini nak orang panggilan. Jadi meskipun besok janji, kemungkinan kalau ada umat memanggil, saya tidak bersama dengan keluarga. Ini pengalaman pada diri saya. Jadi pertanyaan Mas David, bagaimana dengan janji kepada anak kemudian kita mengingat apa termasuk munafik? Kalau sengaja memang hanya mempermudah janji, sengaja untuk memberikan angin segar PHP, ya, harapan tanpa bukti itu, berarti dia memang munafik. Karena di ayatul munafiki salasun, di antara itu idza haddasa kadzaba. Kalau dia berbicara, dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau ngomong, kalau berjanji enggak pernah memenuhi janji. Jadi kalau memang dia sudah jelas punya janji, tapi besok hanya untuk nyenangin kepada anak, itu ada bagian dari munafik juga. Munafik itu, itulah tandanya, lain di mulut, lain di hati. Kalau memang besok ada acara, enggak usah janji kepada anak-anak kita. Cukup bilang abah masih sibuk, bapak masih sibuk, nanti nyari waktu pas lagi kosong. Yang karena minta-minta ya besok, enggak usah menjanjikan. Orang yang mudah berjanji, dia mudah mengingkari janji. Biasanya orang-orang yang punya disiplin kuat itu paling sulit untuk memberikan janji dengan orang lain. Tapi sekali janji, dia pantang menyerah, pantang berhenti. Oleh karena itu kepada anak-anak kita nanti mengajarkan yang buruk. Karena bapaknya biasa mengingkari janji, maka anaknya akan mudah ingkar janji. Ketika bapaknya biasa dengan bicara yang gampang untuk memberi harapan yang baik tapi tak terbukti, anak pun juga akan punya sifat seperti itu nanti perkembangan waktunya. Oleh karena itu kalau kita punya anak ke dalam keluarga, ke istri, kepada anak, janjikan yang sekiranya kita memenuhinya. Kalau tidak, sampaikan apa adanya. Abah lagi sibuk, banyak pekerjaan, banyak tugas. Itu disampaikan apa adanya kepada anak-anak. Atau kita berjanji besok saya akan ke sana, tapi kalau nanti ada hal yang penting saya minta izin, saya tidak memenuhi janjinya. Saya beberapa kali lakukan itu dengan anak-anak. Kita besok jalan ke sana, kita besok akan pergi ke sini, saya akan ngantarkan kamu mamanya kemana. Saya pernah lakukan itu. Pas pada waktunya ada panggilan organisasi, ada panggilan umat, ada panggilan yang penting itu untuk kita lakukan. Akan kita nyampaikan kepada anak-anak. Oh, abah mohon maaf tidak bisa mengikutinya, tidak bisa memenuhi janjinya. Karena harus memenuhi tugas-tugas yang lain. Ia akan ngerti. Jadi kita tidak munafik tapi apa adanya. Demikian juga dalam konteks dan yang lebih besar dalam tempat kerja kita. Seringkali kita ini menjilat bahasanya itu. Seringkali kita ini menyampaikan kepada orang lain itu asalkan dia senang. Oh iya bapak baik tadi. Oh iya bapak, wah kuasa orang dijilat sampai bersih kata orang. Bahasa kasar dijilat sampai bersih. Itu pasti orang itu tidak berkarakter. Itulah sebenarnya orang-orang munafik. Dan itu tidak membuat bosnya itu adalah selamat. Kenapa? Dia hanya minta disenangi tapi tidak bisa memberikan yang terbaik. Dia kalau memang baik sampaikan baik, kalau memang kurang baik berikan saran yang baik dengan bahasa yang baik. Kalau kita melihat orang lain semua membenarkan setiap saat dia menyanjung pada kita, saya malah tidak respect dengan orang itu. Tidak punya rasa menghargainya. Kenapa? Karena tanpa diminta dia sudah menyanjung, yang kita tidak kagumi pun dari diri sendiri. Dia juga sudah sok-sok menyanjung. Maka orang ini sebenarnya adalah menghina bagi kita. Dia bukan teman sejati, tapi dia yang sebenarnya mendorong masuk kepada jurang kenistaan. Kenapa? Kita bisa ujub bin nafsi. Kita bisa ini merasa sombong diri sendiri. Kita merasa hebat sendiri. Kita merasa gawat sendiri. Oleh karena itu, teman yang selalu nyanjung, asal bapak senang, jangan jadikan dia sebagai stafnya. Segera mutasi orang itu. Bukan malah dinaikkan pangkat. Kalau bisa diturunkan pangkatnya itu. Kenapa? Karena orang seperti orang gak berkarakter. Bukan melihat apa yang terbaik. Tapi orang ini sudah kelewatan orang yang seperti itu. Di dalam mendudukkan suatu pada tempatnya. Dan orang yang tidak menempatkan suatu pada tempatnya, disitulah kezaliman. Wadu syai' fi mahallihi. Meletakkan suatu pada tempatnya itu adalah adil. Kalau tidak pada tempatnya berarti dia sudah zalim. Oleh karena itu dalam dunia kerja
kita harus itkon, profesional saja. Yang baik katakan baik, yang kurang baik diberi saran untuk lebih baik, untuk perbaikan. Yang ya kita bekerja dengan sebaik-baiknya, tidak perlu kita menjilat sana sini. Itu malah bukan kita menambahkan mendapat perhatian atau penghargaan dari orang lain, malah merendahkan diri sendiri. Oleh karena itu jujurlah pada diri sendiri yang utama. Katakan yang baik kalau itu baik, katakan buruk tapi dengan cara yang baik kepada orang lain untuk membangunnya. Meskipun orang dianggap buruk, janganlah dengan cara buruk, tapi tetap dengan cara yang baik. Amar ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, nahi mungkar pun dengan cara yang ma'ruf. Mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Kalau mau menegur kepada orang-orang tersebut harus dengan cara yang baik. Jadi walaupun ada juga orang yang mengatakan begini, Kiai, saya bicara yang penting jujur. Mau saya ngomongnya keras kek, ya ini saya, yang penting saya jujur. Dan di depan orang. Apakah yang kayak begini juga harus dikoreksi? Karena dia mengatasnamakan kejujuran. Ya. Nah gitu. Ada satu lagi orang-orang, tadi kami sudah bahas dengan Profesor, ada lagi orang-orang yang berbohong atas nama diplomasi. Ada satu lagi orang-orang yang bicara jujur, tapi caranya kasar dan tidak lihat tempat. Nah, ini dua orang seperti ini bagaimana? Nanti kita bahas lebih dalam lagi deh. Tetaplah di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Karena munafik itu adalah ada suatu yang buruk yang disimpan tidak dijelaskan pada orang lain. Itu adalah munafik. Hati-hati loh, ternyata dalam keseharian kita dekat sekali dengan kemunafikan. Mau nanya boleh ya, Kiai ya? Iya. Tadi kan saya sudah sempat singgung, nanti boleh dijawab juga tentang dua karakter tadi. Nah, sekarang bicara tentang pencitraan, Kiai. Itu termasuk kemunafikan nggak? Karena gini, sekarang kan media sosial itu kan, medianya pasti pencitraan, Kiai. Jarang ada orang upload sesuatu yang jelek tentang dia di media sosialnya dia sendiri. Pasti dia cari yang baik-baik gitu. Apakah pencitraan itu juga termasuk dari kemunafikan? Karena kepura-puraan di dalamnya. Silakan ya. Pencitraan itu kita harus mendefinisikan lebih dulu. Ya. Kita semua tentu kepengen punya citra yang baik. Ya. Dengan cara minimal yang pertama adalah berpakaian yang baik seperti yang kita lakukan. Ini adalah mencitrakan diri kita baik. Yang kedua adalah cara kita mengungkapkan pun adalah bagian dari pencitraan yang baik. Ya. Kalau itu adalah untuk kebaikan kita mengajak orang baik, tentu dia tidak ada masalah. Bahkan itu adalah kebaikan. Dan di situ ada dunia dakwah sebenarnya. Memberikan contoh yang baik. Ketika bersedekah, ya kalau kita intubdu shadaqat fa ni'mahi, kalau kita mau sedekahkan dengan terang-terangan, ya itu baik saja untuk ngajak orang bersedekah. Wah, saya lagi gak ngasih di foto, di upload saya sedang memberi santunan, boleh saja membuat orang terenyuh. Seminggu lalu ada orang punya rumah yang suaminya itu meninggal karena COVID, datang ke pesantren, rumahnya diwakafkan ke pesantren saya. Saya upload. Untuk apa? Memberikan jiwa kepada kita berjuang itu ya jangan setengah-setengah. Mungkin dia banyak rumahnya, satu rumahnya dikasihkan ke kita. Orang bisa bersedekah pada kita. Tapi wa in tukhfuha, ya, kalau kita mau menyembunyikan dan kita tidak perlu diekspos keluar, tidak ada kepentingan untuk mengajak orang lain, ya kita nggak perlu kita ekspos keluar itu, karena akan mendatangkan keriaan. Oleh karena itu citra baik menurut saya hal yang penting dalam hidup ini, tetapi tidak boleh berlebihan, jangan sampai kita memberdaya orang lain, tetapi demi mengajak sebuah kebaikan. Jadi ada benang yang tipis sebenarnya antara kita mau berdakwah dalam kitab pencitraan itu dengan kita riya di dalam pencitraan. Jadi bukan hanya sekedar munafik, tapi sudah masuk pada riya. Maksud saya begini, Kiai. Maksudnya gini, ada orang yang sebenarnya dia tidak melakukan itu, cuma sekedar pencitraan aja. Misalnya contoh, supaya dekat dengan dianggap ulama, dia dekat-dekat dengan berfoto dengan ulama. Maksudnya kalau ria kan konteksnya lain ya. Ini maksudnya dia menunjukkan sesuatu yang bukan dia untuk membentuk image baru. Itu namanya modus. Nah, banyak sekali orang modus ya. Jadi memberikan kesan kalau dia kenal dengan banyak tokoh, foto bareng dengan tokoh.
kadang-kadang juga mungkin Mas David sering mengalami kalau ke daerah orang foto, mungkin ada yang bangga dengan kita. Tapi ada orang yang sengaja sok-sok dekat dengan banyak tokoh. Ya. Nah, orang yang seperti itu tidak baik. Pertama, kalau dibicara soal kemunafikan tidak pernah, tapi lebih pada keriaan kalau saya ngelihatnya. Oh gitu ya. Karena munafik itu adalah ada suatu yang buruk yang disimpan tidak dijelaskan pada orang lain. Itu adalah munafik. Tapi ini lebih kepada soal bagaimana dia terkesan baik, terkesan hebat, terkesan banyak jaringan, dan itu adalah memperdaya orang lain. Ya selain dia juga ria adalah horor pada orang lain. Dan tujuannya pasti menipu orang lain. Tujuannya pasti adalah kepentingan diri sendiri, bukan kepentingan kemaslahatan umum. Tadi kita boleh diumumkan yang kita lakukan yang baik-baik, tapi untuk menarik kemaslahatan orang lain biar berbuat baik. Kalau satu keluarga umpamanya yang satu kaya, ada yang miskin. Lah kaya kok nggak sedekah sama ibunya? Sudahlah, saya tunjukkan kalau saya ngirim duit kepada ibu lebih banyak daripada yang kaya, biar dia malu kok kasih sedikit. Jadi menampilkannya itu adalah untuk mengajak orang berbuat baik. Tapi kalau kita sudah tidak dekat, bilang dekat itu nipu namanya. Jadi memang orang-orang yang munafik ini kan kepentingannya di mana dia buruk ditutupi dengan cara melihatkan kepada yang lain. Itu adalah munafik. Tetapi kalau orang horor itu tidak, memang sengaja biar orang tertipu dengan kondisi tertentu. Maka yang tadi orang sok pencitraan, sok dekat di sini, fotonya diupload biar orang begini. Yang pertama dia pasti nipu orang lain, padahal dia tidak punya hubungan apa-apa. Yang kedua, dia pasti ada ria. Yang ketiga, pastilah dia adalah tidak untuk kebaikan kepada yang lain, kecuali menyombongkan diri. Jadi hal-hal yang seperti ini bisa kita hindari. Karena memang sekarang ini media sosial mendekatkan kita kepada keburukan. Kenapa? Karena hati kita yang harusnya dipelihara, dimanage agar tidak terpengaruh oleh orang lain, jadinya menjadi terpengaruh oleh orang lain. Oleh karena itu silahkan kita menggunakan media sosial, tampilkan yang baik-baik, tapi niat luruskan dulu adalah dakwah. Baik, terima kasih banyak Kiai. Silakan duduk Kiai. Ini bahasan tentang kemunafikan ini begitu luas Kiai. Saya mau tanya Kiai. Tadi kita belum dijawab tuntas. Belum dijawab tuntas. Ini mengenai hubungan di kantor tadi Kiai. Ya. Jadi kalau ABS itu dekat dengan kemunafikan. Sekarang supaya nggak ABS, tapi kita juga menyampaikan ketidaksukaan kita atau ketidaksetujuan kita itu kepada pimpinan, caranya gimana? Apalagi pada saat menyampaikan tidak berdampak supaya kita tidak ditahan pangkatnya atau gajinya. Silakan Kiai. Itu harus pandai-pandai kita membaca situasi. Hadis menyampaikan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Jadi kita kalau memang baik, sampaikan baik, menyanjungnya pun jangan berlebihan. Karena ketika berlebihan menyanjung itu terkesan kita ini tidak tulus. Ya, harus niat dulu, hatinya dilurusin dulu bahwa kita ingin kebaikan. Jadi ketika baik, sampaikan apresiasi. Tapi ketika memang bos kita kurang baik, menurut kita salah, kita coba lihat dulu. Jangan-jangan kami yang salah pandang. Bukan bosnya yang salah, tapi kami yang salah. Nah, orang kadang-kadang ego merasa ini pikirkan diri sendiri itu benar. Padahal kan ada situasi yang harus dilakukan oleh bosnya. Oleh karena itu, lihat dulu, wait and see. Wait and see itu bagian dari tabayun. Sebenarnya arahnya kemana. Kalau memang diperlukan dan omongan kita bisa menjadi masukan, kita bisa sampaikan. Tapi sekiranya memang masukan kita hanya menjadi kontraproduktif, malah dibenci, maka kan ada fa'ilam tasdif fa'alahi makanya falyughayyir biyadihi. Makanya kan kalau enggak biyadi bil qaul. Kalau enggak ya diam saja. Diam saja. Itu enggak munafik? Tidak munafik karena memang tingkatan kita daripada kontraproduktif. Jadi kita memangnya Mas David bos saya. Ketika Mas David saya sampaikan ke Mas David berpengaruh, ya alhamdulillah omongan saya bisa. Cara menyampaikannya gimana Kiai? Karena takut banyak yang kesinggung loh Kiai. Ya memang kita kalau memang belum akrab kita nggak bisa mengkritik orang. Karena itu akan kontraproduktif. Tetapi bisa saja dengan cara, Pak saya mau nanya Pak David, kalau ini sebenarnya arahnya kemana Pak David, kalau boleh saya tahu. Jadi kita nggak mengkritik. Dia kayak macam tabayun. Oh begini-begini, oh ya saya berpikir ke sini Pak. Kalau saya berpikir saya ke sini. Sekali banyak sekali redaksi-redaksi itu yang membuat orang, sepengetahuan tahu saya dari saya ini ke sini Pak. Mungkin saya salah Pak. Jadi
sebelum disalahin kita salah, tapi saya mikirnya oh saya hanya pengen tahu saja Pak gitu. Jadi modelnya kita berguru karena dia memang di atasan kita gitu loh. Tapi memang boleh begitu, Kiai. Artinya di dalam Islam artinya gitu. Bentuk kejujuran yang seperti itu juga termasuk bagian dari kejujuran. Iya, Artinya adab ya, ada adab di dalam menyampaikan. Jadi gitu. salah itu tetap salah di dalam Islam, tapi cara menyampaikan kritik pada orang yang salah itu yang harus santun. Masya Allah. Baik, Kiai, kita agak sedikit melebar sedikit dari tema munafik, tapi saya hanya mengangkat sisi yang kontradiksinya, yang berseberangan sebenarnya, yang berseberangan dari bahasan kita untuk menjadi bahan pertimbangan dan perenungan bagi kita supaya tidak salah menyimpulkan. Kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari tema kita ini? Kiai? Bahwa kita ini butuh dalam hidup kejujuran. Ya. Dan dari jujur itu lahir komitmen. Ya. Makanya Nabi disebut dengan Al-Amin, itu karena ada iman. Ya. Ada imannya, ada dipercayanya, kemudian aman kita semua. Ya. Nah itu pasti berangkat dari kejujuran. Kalau kita tidak ada jujur dalam hidup ini, hidup akan sempit. Di mana-mana nggak ada yang bisa dipegang untuk menjadi komitmen kita. Makanya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, para nabi itu diangkat sebagai nabi karena karakternya adalah komitmen. Mari kita berkomitmen pada kebenaran, pada kejujuran. Hanya cara menyampaikan komitmen dan kejujuran itu kita harus tahu situasi dan kondisinya. Ya. Jangan sampai kita menyampaikan kebaikan dengan cara lugu yang malah menjadi keburukan. Begitu juga kita jangan sampai memperhalus keburukan hanya dengan penyampaian yang baik, tapi orang tertipu banyak di antara kita. Pastikan kita menjadi yang jujur, yang amanah. Insya Allah kita akan mendapatkan posisi di mata Allah dan juga di mata makhluk Allah. Sudah terlindung dari kemunafikan tadi ya? Ya tentunya, karena munafik itu paling bahaya karena menggerogoti dari dalam. Dan kadang-kadang yang tertimpa tidak merasa itu bagian dari penyakit. Padahal itu adalah penyakit yang menggerogoti kita. Karena dari tadi Kiai menyampaikan semuanya itu baik perasaan ria, ujub, perasaan apa tadi sifat munafik itu penyakit hati semua ya Kiai. Penyakit hati yang biasanya dirinya sendiri nggak merasa, yang merasa orang lain. Orang lain gitu ya. Baik, terima kasih banyak Kiai atas ilmunya hari ini, dan pemirsa semoga bahasan kita mengenai lain di mulut, lain di hati, lain di mulut, lain di laku ini bisa memberikan pencerahan bagi kita semua untuk senantiasa memperbaiki diri kita. Seperti tadi disampaikan oleh Kiai, bahwa sebagian besar orang yang punya penyakit hati nggak merasa kalau dirinya punya penyakit hati. Yang merasakan adalah orang yang ada di sekitarnya. Semoga kita senantiasa selalu mau membuka mata, telinga, dan hati kita untuk memperbaiki diri kita sehingga kita nanti wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih sekali lagi Kiai atas ilmunya yang bermanfaat. Terima kasih pemirsa, saksikan terus Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, tentunya hanya di sini. Saya David Halik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV